kepada kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat video pengantar tentang Pancasila sebagai paradigma ekonomi pendidikan dan iptek. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel Mani. Saya Siva Manusa. Saya Sevisa Monema. Saya Selvina Masa. Saya Saloni Padavani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai paradigma. Istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani yang artinya model, pola atau kerangka berpikir. Dalam konteks pembangunan nasional, paradigma diartikan sebagai acuan dasar, kerangka berpikir atau landasan filosofis yang digunakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasikan seluruh aspek pembangunan. Pancasila sebagai paradigma mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 5 sila Pancasila menjadi tolak ukur, sumber nilai, dan arah bagi pembangunan nasional Indonesia. Artinya, Pancasila adalah landasan fundamental setiap kebijakan dan tindakan pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai landasan otoritas tujuan. Pembangunan diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu Pancasila adalah filter atau kontrol sosial. Pancasila berfungsi sebagai saringan terhadap pengaruh ekstern termasuk ideologi asing, tren global yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Nah, Pancasila menolak sistem ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi manusia oleh manusia maupun dominasi negara secara absolut. Sebaliknya, Pancasila menawarkan paradigma yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Sebagai paradigma, ekonomi Pancasila mengarahkan agar pembangunan ekonomi di Indonesia berasaskan ekonomi kerakyatan yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Konsep sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bukanlah sebuah doktrin ekonomi yang kaku, melainkan sebuah kerangka etnis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekedar objek produksi. Ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila meliputi asas kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan ekonomi didasarkan pada semangat kerjasama, bukan persaingan bebas yang saling memastikan. Kooperasi merupakan salah satu bentuk ideal implementasi asas ini. Prioritas kesejahteraan bersama, kebijakan ekonomi harus mengutamakan kemakmuran rakyat secara luas, bukan hanya keuntungan segelintir elit atau koperasi besar. Peran negara dan swasta yang seimbang. Negara memegang peran sentral dalam mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memastikan pemerataan hasil ekonomi. Sementara itu, peran swasta tetap dihargai dalam mendorong efisiensi dan inovasi. Demokrasi ekonomi, seluruh pelaku ekonomi memiliki hak partisipasi yang setara dalam menentukan kebijakan ekonomi, menghindari monopoli dan mencegah pemustaan kekuatan ekonomi pada satu kelompok saja. Yang berikut adalah implementasi nilai Pancasila dalam ekonomi. Adalah penerapan Pancasila dalam pengembangan ekonomi membutuhkan sintesis dari 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan. Sila ketuhanan menekankan pada etika bisnis yang berlandaskan moral dan spiritual. Praktik ekonomi harus menjunjung tinggi kejujuran, anti korupsi, dan menjauhi praktik riba atau eksploitasi yang merugikan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan adalah pembangunan ekonomi harus memanusiakan manusia.
Ini berarti menghargai hak-hak buruh, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan martabat kemanusiaan. Yang ketiga adalah sila persatuan. Sila persatuan adalah kebijakan ekonomi harus mampu memperkuat persatuan bangsa, misalnya melalui pemerataan pembangunan antar daerah dari Sabang sampai Merauke dan pembangunan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah. Yang keempat adalah sila kerakyatan. Sila kerakyatan adalah pengambilan keputusan ekonomi harus bersifat partisipatif melalui musyawarah, partisipasi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah didorong sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Yang kelima adalah sila keadilan sosial. Sila keadilan sosial ini adalah puncak tujuan ekonomi Pancasila. Fokus utama adalah distribusi aset dan hasil ekonomi yang adil dan merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan menghapus kemiskinan struktural. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter semua sumber daya manusia. Indonesia sebagai paradigma pendidikan. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan arah etis bagi seluruh sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pendidikan Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai landasan filosofis. Pancasila sebagai landasan filosofis artinya Pancasila menjadi dasar pemikiran, nilai, dan pandangan hidup dalam menyusun serta menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sederhananya yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama, dan mengambil keputusan secara musyawarah. Jadi, Pancasila sebagai landasan filosofis adalah fondasi utama dalam berpikir dan bertindak. Yang berikut, Pancasila sebagai arah etis. Artinya, Pancasila menjadi pedoman moral untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam sikap dan perilaku warga negara. Contohnya, bersikap jujur saat ujian, menolong teman yang kesulitan, dan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Jadi, Pancasila sebagai arah etis adalah mengarahkan kita agar bertindak baik, benar, dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma ini menggeser fokus pendidikan yang mungkin terlalu berorientasi pada aspek kognitif, semata menuju pendidikan yang holistik, mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan sosial. Landasan filosofis pendidikan nasional pengembangan pendidikan berdasarkan Pancasila berarti bahwa proses transfer ilmu pengetahuan harus disertai dengan penanaman nilai-nilai luhur bangsa. Beberapa landasan filosofis tersebut meliputi yang pertama, pendidikan yang berakar pada budaya bangsa. Adalah kurikulum dan metode pengajaran harus relevan dengan konteks budaya dan kearifan lokal Indonesia. Bukan mengadopsi mentah-mentah model pendidikan asing yang liberal atau sekunder. Yang kedua, pendidikan humanis adalah mengedepankan martabat peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Proses belajar mengajar harus menciptakan lingkungan yang saling menghargai, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu pendidikan inklusif dan merata. Semua warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau geografis sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ya baik, kita akan masuk pada materi yang berikut, dan materi yang kita akan bahas saat ini adalah mewujudkan karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila. Nah, kita tahu bahwa pendidikan yang berkualitas ditentukan harus bersedia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama,
maupun biografis sesuai dengan prinsip keadilan dalam sila Pancasila. Nah, kita akan masuk pada 6 ciri, yaitu ciri yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini berarti kita fokus pada pendidikan agama dan bakti pekerti untuk membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab. Ciri yang kedua, berkebinekaan global, mengajarkan cara pandang yang saling menghargai, keberagaman budaya sosial baik lokal maupun global. Ciri yang ketiga, bergotong royong, memiliki kolaborasi dan kepekaan terhadap lingkungan dan integrasikan dalam proyek pembelajaran, kerjasama, dan kepekaan terhadap lingkungan. Yang keempat, mandiri. Mandiri adalah mendorong individu yang mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kelima, kreatif, menciptakan solusi inovatif secara keseluruhan dalam Pancasila untuk menghadapi masalah. Yang keenam, kritis, bertujuan untuk menghasilkan generasi penerus yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi mampu dalam segala hal. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai landasan filosofis kerangka acuan tujuan bagi pembangunan nasional di Indonesia di segala bidang. Dalam ekonomi, Pancasila mewajibkan perwujudan kemakmuran bersama dan ekonomi kerakyatan berdasarkan gotong royong dan keadilan sosial dalam berpendidikan di Indonesia. Berdasarkan gotong royong dan keadilan sosial dalam pendidikan Pancasila mengutamakan pembentukan karakter warga negara yang religius, berkarakter baik, bersatu, demokratis, dan adil.